Bertanya kepada saya, pendeta, kira-kira pengangkatan pasti atau tidak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya pasti. Yang seorang yang diangkat, yang lain ditinggal. Kalau saya tahu ada pengangkatan, berarti satu yang saya jaga, jangan sampai saya tertinggal. Kita seruput air putih dulu. Mantap kali. Rapture itu berasal dari bahasa Batak, yaitu rap dan ture. Rapture yang artinya adalah sama-sama bagus, sama-sama baik, sama-sama rapi. Ini artinya bagus juga ya, sama-sama baik, sama-sama rapi. Tapi itu intermezzo, karena rapture yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu pencuri, yaitu mencuri umat-umat pilihannya, lalu tiba-tiba hilang dari permukaan bumi ini. Kata rapture ini berasal dari kata Prancis yang artinya penculikan. Penculikan. Jadi kalau kita lihat cuplikan video di mana ajaran ini mengajarkan ada suatu penculikan rahasia, dan yang mencuri ini adalah Tuhan Yesus. Tiba-tiba orang di samping kiri kanan kita, kalau mereka baik, tiba-tiba hilang aja, tinggal bajunya dan celananya dan jembatnya yang tinggal, dan dia tiba-tiba diangkat ke surga. Saya coba searching, dasar yang digunakan oleh para penganut ajaran ini adalah, saya coba ketikkan di Google, dan yang muncul salah satu ayatnya adalah 1 Tesalonika 4 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 8. 1 Tesalonika 4 ayat 8. Saya baca ya. Mohon maaf. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mari kita baca dan analisa satu persatu, kata per kata. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Oke. Jadi Rasul Paulus tidak mau kalau kita ini tidak mengetahui keadaan orang yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sampai ayat 14 ini saya lihat tidak ada kata-kata pencurian di sini Tuhan Yesus. Tapi mari kita baca lebih lanjut. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sedikit pun tidak saya jumpai kata penculikan di sini. Sebelum saya memberikan tanggapan saya, pandangan saya mengenai ayat ini, dan tanggapan saya juga kepada ajaran rapture, saya mau bacakan satu ayat di pasal yang sama, ayat yang sama, namun dalam King James Version. Ini sangat menarik. Izinkan saya membacanya, khusus ayat yang 16 saja. 1 Tesalonika 4 ayat 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Izinkan saya terjemahkan bebas. For the Lord himself, karena Tuhan sendiri, shall descend from heaven, akan turun dari sorga, with a shout, dengan seruan, dengan sebuah seruan, with the voice of the archangel, dengan suara penghulu malaikat. Oke. And with the trump of God, dan dengan trompet Tuhan. And the dead in Christ shall rise first, dan orang yang mati dalam Kristus akan bangkit kemudian. Oke, dari ayat yang sudah kita baca tadi, lalu kita baca juga di dalam King James Version ayat yang ke-15. Saya simpulkan seperti ini. Rapture itu tidak diajarkan di dalam Alkitab. Rapture, pengangkatan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba, penculikan, itu tidak diajarkan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan pencuri, ya. Tuhan Yesus ketika datang di kali yang kedua, nanti boleh dibandingkan dengan Matius 24. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tidak datang sembunyi-sembunyi. Kedatangannya diibaratkan seperti pencuri, artinya caranya tiba-tiba datang. Kalau pencuri datang ke rumah kita kan tiba-tiba, kita ada yang tidak punya persiapan. Kalau kita tahu pencuri datang, ya kita pasti akan bersiap-siap. Caranya itulah, kedatangannya itulah yang tiba-tiba, yang dibaratkan seperti pencuri. Tapi kalau cara kedatangannya itu nggak sembunyi-sembunyi, bos. Seluruh malaikat bersama-sama dengan dia. Sampai surga sendiri pun kosong hanya untuk menjemput kita. Seluruh langit-langit kita ini sampai tidak ada lagi spasi di angkasa, karena dipenuhi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini, di kedatangan Yesus yang kedua kali, memang Tuhan Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi ini, tetapi dia di awan-awan. Dan menurut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, ketika di kedatangan yang kedua kali, tentu orang berdosa akan binasa karena tidak sanggup melihat cahaya kemuliaan Tuhan, ya, karena dia datang bukan sebagai seorang yang hina, tapi dengan segala kemuliaannya. Dia sudah mengganti pakaian keimamatannya dan memakai pakaian kerajaan. Jadi dia datang dengan segala kemuliaannya. Maka orang
ya berdosa tidak akan sanggup memandang kemuliaan Tuhan muka dengan muka. Tapi orang-orang yang masih hidup, ya, jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tidak semua orang mati. Ada orang yang bertahan hidup. Dan menurut firman Tuhan, kalau kita bandingkan juga dengan 1 Korintus pasal 15, maka tubuh kita ini kalau masih hidup akan diganti Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Jadi ini kurang simetris ya, kiri dan kanan ya. Nanti waktu Yesus datang ini akan diubahkan. Kalau badannya pendek, nanti Tuhan kasih tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Karena bayangkan kita akan diangkat ke surga, kalau mau ke surga itu menggunakan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau tubuh ini tidak diganti Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan, maka seperti iklan Yamaha, si Komeng masih kecepatan 150, bibirnya udah terbang-terbang. Jadi kalau Tuhan tidak ubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan waktu pengangkatan itu, pasti nih daging-daging ini copot semua dari tulang-tulang, nggak akan nyampe kita ke surga. Jadi tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan menarik ini, orang yang mati di dalam Tuhan, kita tidak saling mendahului. Ingat, orang yang udah mati di dalam Tuhan, dia tidak pergi ke surga duluan dan tidak saling mendahului. Kita yang masih hidup nggak langsung diangkat, tapi disatukan dengan orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan. Orang yang sudah mati dalam Tuhan, yang berada dalam kubur, yang mati di dalam Tuhan, ya. Tuhan Yesus akan bangkitkan mereka dan berikan juga tubuh kemuliaan. Lalu kita, kata firman Tuhan, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan menyongsong di angkasa. Siapa yang membangkitkan kita? Tuhan Yesus. Di dalam King James Version tadi disebut with apa tadi? Saya bacakan aja ya sekali lagi ya. Ini menarik ini. Ini menarik. Tuhan Yesus ya. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel. Dengan suara penghulu malaikat. Kawan-kawanku yang baik yang menyaksikan video ini. Di dalam Alkitab hanya ada satu archangel. Tahu archangel ya? Penghulu malaikat. Jadi Tuhan Yesus dengan suara penghulu malaikat akan membangkitkan orang-orang mati. Tuhan Yesus dengan suaranya sendiri akan membangkitkan orang mati. Dan dengan suara siapa? Dengan suara archangel, dengan suara penghulu malaikat. Kenapa? Karena dia sendirilah penghulu malaikat itu. Yesus Kristus, Sang Michael, penghulu malaikat, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan suaranya akan membangkitkan orang mati. Sama seperti suaranya yang memanggil Lazarus keluar dari kubur, begitulah suara Tuhan Yesus akan memanggil orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Kakek nenek kita, opa, oma, opung, keluarga namboru, tulang, semuanya saudara-saudara kita yang sudah mati, orang-orang kita cintai, mama papa kita yang sudah meninggal dalam Tuhan. Kalau meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Tuhan, telinga orang mati ini pun akan mendengar ketika Tuhan Yesus panggil. Jadi rapture itu tidak ada. Kita jadi orang mati tidak ada duluan ke surga ya. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4:18 ayat 15 sampai 18, kita akan diubahkan dan orang mati akan dibangkitkan dan kita akan sama-sama diangkat oleh Tuhan Yesus ke angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan janjinya Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa,
percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kesimpulan, ajaran raptur bukan ajaran Alkitab. Tuhan Yesus datang tidak sembunyi-sembunyi. Semua mata akan memandangnya. Seluruh malaikat akan bersama-sama dengan dia. Dan orang mati yang di dalam Tuhan tidak duluan pergi ke surga, tapi nanti akan Tuhan bangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diubahkan bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal, diubahkan, lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga selama 1000 tahun lamanya dan akan kembali. Itu pelajaran selanjutnya ya. Oke, demikian dulu sharing saya pada malam hari ini. Salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati.